yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan secara umum dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat biasanya adalah ikan-ikan air tawar seperti lele, nila, mujair, dan sebagainya. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut, dan ikan-ikan yang dihasilkan juga berasal dari laut, misalnya seperti udang, kerang, lalu ada yang lainnya rumput laut, mutiara, dan garam. Seperti itu ya. Yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Atau yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Semoga hutan Indonesia tetap terjaga sepanjang masa. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara ya, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Seperti itu. Dan yang terakhir dari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Atau biasanya kita melihat pabrik ya. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Lalu, apa saja ya pekerjaan itu? Guru, mengajar murid-murid untuk bekal masa depan. Petugas kebersihan, membersihkan jalan, rumah, atau kantor, atau tempat lainnya agar tempat yang dibersihkan nyaman untuk ditempati. Dokter, mengobati orang-orang yang sakit. Polisi lalu lintas, mengatur lalu lintas agar pengendara selalu tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas, dan tidak terjadi kemacetan. Sopir, mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru, petugas kebersihan. Dokter, polisi lalu lintas, sopir,